kepada 260 juta penduduk Indonesia. Rabies atau dikenal sebagai Lisa Tollwood hydrophobia atau di Indonesia dikenal sebagai anjing gila adalah infeksi viral dan akut pada susunan saraf yang klinis, ditandai kelumpuhan yang progresif dan berakhir dengan kematian. Penyakit ini dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas dan merupakan masalah pada manusia karena bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia. Dan berikut ini jejak sejarah rabies versi Toffels. Rabies merupakan salah satu penyakit tertua dan paling ditakuti manusia. Pertama kali dikenal di Mesir pada zaman pemerintahan kerajaan Babilonia dan Yunani kuno sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies selanjutnya ditemukan di sebagian besar dunia termasuk Indonesia. Sedangkan negara-negara yang bebas rabies adalah Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, Kepulauan Hawaii, dan sejumlah pulau-pulau terpencil di Pasifik. Tiap-tiap negara yang mengenal rabies mempunyai faktor-faktor utama tersendiri. Di Amerika Selatan dan Tengah yang beriklim tropis, anjing, kucing, kelelawar penghisap darah atau vampir, dan kelelawar pemakan serangga memegang peranan sebagai vektor rabies. Di seluruh negara di Afrika yang memegang peranan sebagai penyebar utama ialah anjing, kucing, jakal, dan mongoose. Di Timur Tengah yang meneruskan rabies terutama pada lembu yaitu anjing dan wolves. Sedangkan di Asia yang berperan sebagai penyebar rabies adalah anjing dan kucing. Di Indonesia sendiri, penyakit rabies masuk saat Indonesia masih memiliki nama Hindia Belanda pada tahun 1880-an dan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat kita kala itu. Karena kasus rabies pada masa Hindia Belanda sangat berdampak besar. Wabah rabies kemudian menyebar dengan cepat di sebagian besar Nusantara selama 2 hingga 3 dekade. Berikutnya, karena pergerakan anjing yang ikut dalam pasukan militer Belanda, jaringan perdagangan dan sebagai hewan peliharaan, persebarannya tetap meluas dan sulit terkendali meskipun sejumlah kebijakan seperti karantina lokal diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam mengendalikan epidemi. Penyebaran wabah rabies membuat pemerintah kolonial turun tangan karena dianggap meresahkan masyarakat. Selain rehabilitasi dan karantina, upaya penting lainnya ialah upaya pencegahan. Pencegahan ini mengacu pada penanganan di ranah sumber penyakit. Dalam hal ini, anjing-anjing sebagai sumber penyakit harus diberantas guna menghentikan penularannya. Rabies disebabkan oleh virus yang termasuk dalam keluarga Rhabdoviridae dan genus Lissa virus. Rhabdovirus merupakan golongan virus yang bentuknya menyerupai peluru dengan panjang kira-kira 180 nm dan garis tengahnya 75 nm. Pada permukaannya terdapat bentuk-bentuk panca atau spikes yang panjangnya 9 nm. Virus rabies peka terhadap panas. Suspensi virus sudah diinaktifkan pada suhu 50 selama 15 menit. Fenol, eter, kloroform, formaldehid, dan basa amonium kuartener dapat menginaktifkan virus rabies. Gejala klinis rabies mirip pada sebagian besar spesies, tetapi sangat bervariasi antara individu. Setelah terjadi gigitan hewan penderita rabies, masa inkubasi biasanya antara 14-90 hari, tetapi bisa sampai 7 tahun. 95% masa inkubasi rabies 3-4 bulan, dan hanya 1% kasus dengan inkubasi 7 hari sampai 7 tahun. Karena lamanya masa inkubasi tersebut, kadang-kadang pasien tidak dapat mengingat kapan terjadinya gigitan. Gejala klinis pada hewan dikenal 2 bentuk, yaitu bentuk beringas dan bentuk paralisis. Bentuk beringas, hewan menjadi gelisah, gugup, agresif, dan menggigit apa saja yang ditemukan. Respon berlebihan pada suara dan sinar, takut air atau bahasa medisnya, hidrofobia, dan keluar air liur berlebihan. Pemirsa, itulah tadi sejarah mengenai penyakit rabies yang telah berhasil Toffels rangkum untuk Anda. Semoga bermanfaat. Siapa nih yang pernah menonton pertunjukan sirkus? Namun, dalam kondisi seperti ini, sirkus tampaknya sangat jarang dan dibatasi oleh pemerintah. Pemirsa di rumah tahu nggak sih? Ternyata ada sejarah dan beberapa fakta tentang sirkus nih. Berikut Toffels telah merangkumnya untuk Anda. Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan atraksi akrobat, binatang terlatih, aksi, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda 1, dan hiburan-hiburan lainnya.
Kata ini juga mendeskripsikan kegiatan yang mereka lakukan. Biasanya merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadukan dengan musik atau efek suara lainnya. Sirkus tradisional biasanya beratraksi di dalam tenda besar dengan tempat duduk melingkar berbentuk oval di sekeliling ring utama. Namun atraksi sirkus modern biasanya diadakan di dalam gedung-gedung besar juga, supaya tidak terganggu cuaca. Cirque du Soleil di Las Vegas adalah contohnya. Tidak ada yang tahu persis kapan sirkus pertama kali muncul. Beberapa ahli berpendapat bahwa sirkus dimulai di Pulau Kreta di Laut Mediterania sekitar 4.000 tahun yang lalu. Anak-anak dilatih untuk beratraksi melompati banteng. Ketika banteng yang marah menerjang maju, sang akrobat memegang kedua tanduknya, lalu ia melompat melalui punggung banteng tersebut dan mendarat dengan kedua kakinya di belakang banteng tersebut. Atraksi yang berani ini mungkin adalah pertunjukan sirkus yang pertama kalinya di dunia. Sirkus modern berasal dari zaman Romawi kuno, ketika sirkus sendiri berasal dari kata Circus Maximus. Sirkus berarti lingkaran dan Maximus berarti hebat atau besar. Orang Romawi membangun sebuah lingkaran tempat duduk yang besar yang dapat ditempati oleh ribuan orang penonton pertunjukan. Atraksi sirkus dimulai dengan parade megah, lalu masuklah kereta-kereta perang berkuda. Para pemain akrobat beratraksi melempar-lemparkan barang ke udara. Kadang-kadang pertunjukan gladiator juga digelar. Namun seiring berkembangnya zaman dan waktu serta larangan menggunakan hewan untuk sebuah pertunjukan sirkus, salah satu sirkus di Jerman membuat inovasi dan telah menjadi yang pertama di dunia dengan menggunakan hologram untuk mengganti hewan asli dalam aksinya. Upaya ini merupakan langkah besar bagi pertunjukan sirkus yang telah lama didesak oleh penggiat lingkungan. Gagasan unik itu muncul dalam kepala pendiri sirkus bernama Roncalli Bernhard Paul ketika menonton pertunjukan paruh waktu NFL Super Bowl pada tahun 2018. Selama pertunjukan tersebut, Justin Timberlake terlihat bernyanyi bersama hologram dari legenda musik Prince yang telah meninggal 2 tahun sebelumnya. Setelah pertunjukan itu, Paul bertekad untuk menemukan cara untuk membuat teknik yang sama bisa bekerja dalam sirkusnya. Sekarang sirkus menggunakan 11 proyektor untuk membuat hologram 3D dan proyeksi lainnya dalam pertunjukan, dan hasilnya menakjubkan. Menurut informasi, butuh 15 desainer dan insinyur perangkat lunak untuk melakukan pertunjukan hewan hologram ini. Dengan perkembangan itu, penonton pertunjukan sirkus Roncalli dapat menemukan sosok kuda hologram besar yang bisa muncul entah dari mana. Kemudian terdapat pula hologram berbentuk gajah dan ikan. Pemirsa, itulah fakta dan sejarah mengenai sirkus dunia versi Top Files. Tepat hari ini, dunia sedang memperingati Hari Aksara Internasional atau yang disebut juga Hari Lestari Internasional. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya literasi sebagai martabat dan hak asasi setiap manusia. Peringatan Hari Aksara Internasional terus dilakukan untuk menjaga kesadaran pentingnya melek huruf dalam masyarakat, sehingga dapat terus memajukan agenda literasi menuju masyarakat yang lebih melek huruf dan berkelanjutan. Berbicara tentang aksara, berbagai sistem penulisan telah ditemukan oleh peradaban besar dunia sejak ribuan tahun lalu. Salah satunya dikenal dengan tulisan abjad atau alfabet. Jenis tulisan ini ditandai dengan seperangkat huruf standar yang masing-masing mewakili suara dasar penting bahasa lisan. Lalu, seperti apa aksara yang digunakan sebelum alfabet tercipta? Dan bagaimana bentuk dari aksara pertama atau yang tertua di dunia? Berikut Top Files akan coba membahasnya. Berdasarkan catatan sejarah, aksara Paku dianggap sebagai aksara tertua di dunia. Aksara ini pun menegaskan bahwa peradaban Sumeria merupakan peradaban pertama yang ada di dunia. Peradaban ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sumeria. Mereka mengembangkan sistem perdagangan dengan kota-kota di sekitarnya. Masalah perdagangan pun sering muncul akibat tidak adanya sistem pencatatan. Atas dasar itu, mereka pun mulai menyepakati sistem hitungan dengan basis dasar 60 atau bilangan prima.
dalam pembagian waktu 1 jam sama dengan 60 menit, serta hitungan lingkaran dengan 360 derajat. Sementara sistem penulisan paku adalah usaha untuk mentransformasikan dari piktograf atau simbol-simbol yang dituliskan dalam tanah liat ke sistem yang lebih mudah dimengerti, yaitu fonogram atau deringan gambar berbentuk nyata. Kesepakatan menetapkan aksara ini sebagai huruf pun sangat membantu masyarakat Sumeria dalam usaha perdagangan dan membuat suatu aturan dalam peradaban tersebut. Selama lebih dari 3.000 tahun, tulisan paku ini menjadi bahasa utama komunikasi pada peradaban tersebut. Hingga akhirnya seiring perkembangan zaman, sistem penulisan bangsa Sumeria pun berevolusi, tepatnya di rentang abad pertama hingga ketiga Masehi. Dibarengi dengan kemunduran kerajaan di peradaban tersebut, dalam rentang yang cukup panjang dan tulisan pun mengalami berbagai perubahan, hingga akhirnya alfabet pun muncul di peradaban Romawi, yang menyederhanakan berbagai simbol menjadi 23 huruf. Huruf Roman atau yang sering kita sebut sebagai huruf Latin memiliki jumlah 26 huruf yang diterapkan sejak abad pertengahan dan digunakan sebagai alfabet secara komplit. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang memiliki daya tarik sendiri dengan megahnya susunan batu berundaknya. Candi yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini didirikan oleh dinasti Syailendra pada kerajaan Mataram kuno sebagai candi Buddha pada abad ke-8 hingga 9. Candi yang identik dengan arsitektur unik ini selalu sukses menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang mengunjungi dan belajar sejarah lewat ukiran relief yang penuh makna. Bangunan megah ini menyimpan fakta-fakta menarik yang akan Tofels rangkum untuk Anda. Pertama, ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh PBB atau UNESCO. Pada tahun 1991, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan dunia. Kedua, didirikan pada masa pemerintahan dinasti Syailendra, Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Borobudur berada di daerah yang subur dan strategis. Candi Buddha ini diapit 2 pasang gunung, yaitu Gunung Merapi dan Merbabu, Gunung Sindoro dan Sumbing. Lalu pegunungan Menoreh pun ikut bagian untuk menjaga Candi Borobudur. Istimewanya lagi, 2 sungai Progo dan Elo mengelilingi Candi Borobudur. Memiliki ukuran tapak candi sangat luas, Candi Borobudur memiliki ukuran tapak candi yakni 123 x 123 meter persegi. Sementara itu tinggi Candi Borobudur adalah 35,40 meter. Terdiri dari 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Stupa utama Candi Borobudur yang terbesar berada di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini yang dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha. Tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra sikap tangan Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Candi Borobudur pernah dibom 2 tahun setelah pemugaran kedua, 21 Januari 1985, sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pemboman ini berkaitan dengan pemahaman radikal. Terdapat 2.762 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Total 2.672 pahatan relief yang terdiri dari 1.212 relief dekoratif dan 1.460 relief kisah Buddha. Relief tersebut bukan sekedar hiasan,
Total 1460 relief pada dinding candi berkisah tentang kehidupan Buddha. Salah satu contohnya adalah kisah kelahiran Buddha yang diceritakan pada kisah relief Jataka dan Awadana. Itu tadi informasi mengenai fakta menarik Candi Borobudur. Semoga bermanfaat ya pemirsa, dan tetap jaga warisan budaya Indonesia. Beragam peralatan dapur sangat dibutuhkan untuk menyajikan makanan yang berbeda. Untuk menghasilkan setiap makanan, tentunya dibutuhkan peralatan dapur yang berbeda-beda. Pasalnya, untuk satu makanan dan makanan lainnya, biasanya alat yang digunakan tidaklah sama. Rupanya, peralatan dapur di berbagai negara punya keunikannya tersendiri. Setiap makanan mempunyai makanan khas masing-masing, yang dimana makanan tersebut dibuat dengan menggunakan alat yang sulit ditemukan, bahkan tidak ditemukan di negara lain. Bisa dikatakan, peralatan dapur di berbagai negara ini hanya bisa ditemukan di negara yang memang menciptakan makanan dengan peralatan dapur tersebut. Tak hanya bentuknya yang unik, fungsinya yang unik pun jarang diketahui. Berikut daftar peralatan dapur unik yang ada di berbagai negara. Tajine, Maroko. Peralatan dapur unik yang pertama adalah tajine yang berasal dari Maroko. Maroko terkenal dengan makanan khasnya yang diolah dengan cara dikukus. Tajine merupakan tembikar tanah liat tradisional Afrika Utara yang merupakan bagian integral dari masakan Maroko. Terbuat dari tanah liat dan memiliki bentuk tutup kerucut, membuat tajine dapat menjaga uap panas dari makanan. Bahkan makanan yang dikukus kemudian disajikan dengan tajine, dikatakan hasilnya lebih lembut dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Bentuknya yang lonjong membuat uap terakumulasi di bagian atas tutupnya terlebih dahulu sebelum kondensasi mengalir ke bawah dengan lancar. Proses ini diulang sampai hidangan benar-benar matang. Topper, Jerman. Topper yang berasal dari Jerman ini biasa digunakan untuk telur. Telur rebus adalah bagian tak terelakkan dari sarapan Jerman. Tapi seringkali telur tidak bisa dikupas dengan mudah dan akhirnya pengupasan kulit telur rebus ini tidak rapi. Ketika mengupas telur yang masih lunak, biasanya pecahan cangkang telur akan tersebar kemana-mana. Hal tersebutlah yang membuat orang Jerman yang inventif menggunakan peralatan dapur bernama topper ini. Topper membantu menghilangkan cangkang dari telur dengan rapi. Toppers bisa memiliki bentuk yang berbeda, tetapi fungsinya tetap sama. Ini adalah alternatif yang sempurna untuk sendok. Dolsot, Korea. Dolsot adalah mangkuk batu tempat hidangan bibimbap disajikan. Makanan bernama bibimbap asal Korea tentunya sudah tak asing lagi, bukan? Bahkan tak dipungkiri jika makanan ini juga menjadi makanan favorit masyarakat dari negara lain. Makanan asal Korea bernama bibimbap. Ini terdiri dari nasi dengan daging dan sayuran. Hidangan yang disajikan di dolsot terus matang bahkan setelah dikeluarkan dari kompor. Itu sebabnya perlu untuk meletakkannya di atas tatakan gelas agar tidak merusak meja. Pembuat raclette, Swiss. Peralatan dapur unik selanjutnya berasal dari Swiss. Peralatan dapur ini biasa digunakan oleh masyarakat Swiss khusus untuk memasak di rumah. Raclette adalah nama hidangan nasional yang di dalamnya terdapat bahan utama keju. Keju harus dicairkan dan dimakan bersama sayuran atau daging. Raclette sering dimasak di resort ski, di mana mereka meletakkan kepala keju di dekat kisi-kisi. Untuk memasak hidangan ini di rumah, orang Swiss menggunakan pembuat raclette khusus untuk rumah. Calabas, Amerika Selatan. Peralatan dapur unik selanjutnya adalah berasal dari Amerika Selatan yang bernama Calabas. Hampir semua negara di Amerika Selatan mempunyai peralatan dapur unik yang bernama Calabas. Calabas adalah mangkuk khusus untuk membuat teh mate. Sementara teh mate merupakan minuman tonik yang sangat populer di wilayah ini. Teh mate diseduh dalam Calabas yang dipadukan dengan tabung yang disebut bombilla. Sisi tabung yang dicelupkan ke dalam mangkuk memiliki saringan-saringan. Jika tidak menggunakan bombilla, maka akan sangat tidak nyaman ketika diminum karena daun tehnya sangat kecil.
Moka Pot, Italia. Pada tahun 1993, sebuah perusahaan di Italia menciptakan alat pembuat kopi yang sederhana. Hal ini datang dari kegemaran masyarakat Italia terhadap kopi. Hingga saat ini, alat tersebut bahkan menjadi simbol dari kopi khas Italia. Mesin pembuat kopi yang rumit dan berharga tinggi waktu itu belum mampu dibeli oleh semua kalangan di Italia. Setelah Moka Pot hadir, orang Italia begitu senang karena membuat kopi menjadi lebih mudah. Bahkan Moka Pot menjadi salah satu gadget dapur yang harus ada di setiap dapur di Italia. Wajan pelmeni, Rusia. Pelmeni merupakan hidangan sejenis dumpling yang biasanya disajikan untuk keluarga di Rusia. Secara turun-temurun, pelmeni selalu disajikan setiap waktu makan atau waktu berkumpul bersama keluarga. Bentuknya yang unik membuat pembuatannya secara menjual cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, di Rusia, wajan pembentuk pelmeni ini sangat mudah ditemukan. Wajan pencetak pelmeni ini bahkan mampu menghasilkan puluhan pelmeni hanya dalam waktu singkat yang sangat memudahkan masyarakat untuk menghidangkan pelmeni. Itulah tadi beberapa peralatan dapur yang unik yang ada di berbagai negara di dunia.